Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama 1 Korintus pasal yang keempat. Dan kita akan baca di dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya. Lagi-lagi Paulus harus menulis dengan keras kepada jemaat di Korintus. Bahkan ini nadanya dengan nada teguran. Kenapa? Karena jemaat di Korintus tidak hanya mereka berselisih, tapi mereka ini juga sombong, menganggap diri lebih penting daripada yang lain. Karena mungkin mereka punya karunia-karunia yang hebat, mungkin juga karena mereka kaya, mampu, dan seterusnya. Yuk kita baca sama-sama. Ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sekilas saja kita bisa membayangkan seperti apa jemaat di Korintus. Mereka ini jemaat yang memang kaya karena mereka berada di kota pelabuhan, kota yang sangat strategis menjadi jalur perdagangan, sehingga rata-rata jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya. Namun masalahnya di sini, ketika mereka jadi kaya, mereka menganggap dirinya adalah raja. Raja itu selalu menganggap diri sebagai pribadi yang penting, pribadi yang mana semua orang harus tunduk, harus menerima perintahnya, harus mau disuruh dan seterusnya. Masing-masing kalau jadi raja, Anda bisa bayangkan betapa kacaunya jemaat di Korintus kalau dibiarkan terus-menerus. Tidak hanya menganggap diri sebagai raja, orang penting yang harus dihormati, orang penting yang harus dihargai, tapi mereka juga sombong. Mereka menyombongkan banyak hal di dalam hidup mereka. Sekalipun memang benar bahwa jemaat Korintus ini jemaat istimewa, mereka banyak yang kaya, sangat sejahtera, tapi juga karunia-karunia rohani bekerja luar biasa di tengah-tengah mereka. Nanti di pasal-pasal selanjutnya, Paulus sampai harus berbicara banyak tentang karunia-karunia rohani, karena memang di jemaat Korintus karunia-karunia rohani bekerja secara luar biasa. Sudah kaya. Kalau orang kaya biasanya cara berpikirnya juga maju, atau orang yang cerdas, kaya, cerdas, punya posisi, karunia rohani bekerja. Kurang apa lagi? Namun kalau tidak hati-hati, itu bisa membuat mereka menjadi sombong. Seolah-olah mereka ini sangat penting, dan karena mereka sangat penting, semuanya harus menghormati mereka. Ayat berikutnya. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kami mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Tulisan Paulus ini tentu saja sebetulnya adalah tulisan teguran, namun disampaikan dengan bahasa yang harusnya membuat mereka membuat mereka tahu bahwa betapa mereka telah jatuh dalam dosa kesombongan. Sampai-sampai Paulus menulis seperti ini, kami ini bodoh, tetapi kamu arif. Kami ini lemah, tetapi kamu kuat. Kami ini hina, kamu mulia. Dan tentu saja mereka tahu bahwa yang dimaksud ini bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah kenapa kamu menjadi sedemikian sombongnya.
Jadi kalau sedemikian meninggikan diri, yang lain itu seolah-olah jadi sedemikian rendah. Makanya Rasul Paulus mengatakan kami ini bodoh, tapi kamu ini arif. Ya tentu saja kalau diukur benar hikmatnya Paulus dibandingkan dengan hikmatnya jemaat Korintus ya tidak ada apa-apanya. Tapi bahasa Paulus ini menohok mereka harusnya, bahwa yang pintar saja, yang cerdik, yang disebut cendekiawan saja bisa sedemikian rendah hati. Kamu yang biasa-biasa, kenapa kamu menjadi sedemikian sombong? Rasul itu jabatan yang sangat mulia, tapi Paulus mengatakan kamu ini lebih mulia daripada kami ini hina, kamu mulia. Maksudnya tentu saja adalah kalau kamu menonjolkan dirimu sedemikian tinggi, Rasul yang adalah jabatan mulia pun akan terlihat hina di mata kamu. Jadi ini adalah bahasa teguran yang sebetulnya sangat keras buat mereka. Kalau sudah disindir dengan sedemikian kerasnya, mereka masih tidak sadar, tidak bertobat, tidak berubah dari kesombongan mereka, dari usaha mereka menonjolkan diri, betapa keterlaluannya mereka. Sekarang kita lihat ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Jadi tulisan Paulus tadi bahwa kamu ini mulia, kami hina, kamu arif, kami ini bodoh, kamu ini kuat, kami lemah. Itu tujuannya bukan untuk memalukan jemaat, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Tujuan Paulus apa toh? Mereka ini anak-anaknya. Kalau anak salah, ia wajib ditegur, diingatkan supaya tidak lanjut dalam kesalahan. Ini pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, pemimpin yang kenal anak-anaknya. Maka kalau anak-anaknya berbuat salah, berani menegur. Paulus tidak silau dengan kekayaan jemaat Korintus. Paulus tidak takut. Mereka orang kaya, mereka orang penting, tapi Paulus tidak takut menegur mereka. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi pendeta, bagi gembala, bagi pemimpin rohani seperti saya dan saudara. Kenapa kadangkala banyak hamba Tuhan takut menegur mereka yang punya kekayaan, yang punya pengaruh. Takut kalau nanti gereja akan kehilangan sumber daya yang bisa memberikan kontribusi penting hanya gara-gara menegur. Namun melalui pelajaran ini, mari kita berani menegur. Sebab apa? Untuk kebaikan jemaat yang kita layani. Mereka anak-anak kita. Kalau anak kita salah, masa kita mau biarkan? Mari kita belajar jadi pemimpin rohani yang bijak, pemimpin rohani yang baik. Saya berdoa jemaat di Korintus ini kiranya menjadi pelajaran penting buat kita. Sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, punya karunia sedahsyat apapun, belajarlah untuk rendah hati. Jangan menonjolkan diri, jangan jadi sombong. Tuhan berkati.